Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Dan hukmun aqliyun itu, hukum yang bangsa akal itu, ringkasnya hukum akal. Hukum syara' sudah, itu firman Allah. Hukum adat sudah. Sekarang hukum akal. Apa hukum akal? Yaitu isbatu amrin au nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Ya, itu hukum akli. Itu takrar, ditambah alif itu, ala takrarin, bukan takarrurin. Ala takrarin, bukan takarrurin, ya. Jadi hukum akal isbatu amrin au nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takrarin wala wad'i wadi'in. Apa hukum akal? Artinya mensabitkan suatu pekerjaan, menetapkan sesuatu, ya, positif, atau menafikan dia, menolak sesuatu, negatif, ya. Itu isbat. Tidak, bukan, itu namanya nafi. Mengiyakan atau menidakkan itu min ghairi tawaqqufin, daripada tiada terhenti. Kitab Melayu lama terhenti, tiada tergantung. Kita mengatakan ya, kita mengatakan tidak, tidak tergantung atas berulang-ulang. Karena kalau berulang-ulang dia itu namanya hukum adat. Bahasa Arab ada, ain alif dal. Ya'udu, ya ain waw dal. Adat, ain alif dal tabulat, artinya berulang-ulang. Jadi sesuatu disebut hukum adat kalau dia berulang-ulang. Cuma di masyarakat kita kalau hukum adat yang terfahami adat suku. Suku ini adatnya begini, padahal bukan. Yang dimaksud hukum adat dalam kitab adalah hukum yang terjadi sebab dia mengalami perulangan, dan itu berlaku sama di seluruh muka bumi. Sudah lewat kita bincang itu. Ini kita bincang hukum akal. Jadi hukum akal itu menetapkan atau menidakkan sesuatu bukan karena berulang-ulang, dan bukan pula tiada terhenti, artinya tiada tergantung atas, menghantarkan oleh orang yang menghantarkan. Ini tak mengerti dari dulu nih jemaah. Saya sudah bilang berkali-kali, hukum ada dua secara umum, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ingat tu ya, awal-awal kita. Taklifi ada dosa, ada pahala. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadi antara untuk terwujudnya hukum taklifi. Wajib sembahyang zuhur, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu hukum syar'i bangsa taklifi. Apa syaratnya? Muslim. Syarat itu namanya hukum wad'i.
Jadi syarat itu adalah antara yang mengantar terwujudnya hukum taklifi. Sedangkan hukum akal tak begitu. Jadi hukum akal bukan antara yang diadakan untuk mengantar adanya hukum taklifi, bukan. Jadi hukum akal bukan hukum adat, hukum akal bukan hukum syarak. Artinya hukum akal ini tiada hubungan dengan agama. Dia hanya berhubungan dengan akal manusia. Anda beragama Islam atau tidak beragama Islam, kalau jujur ikut penjelasan ini, akal Anda pasti setuju. Kalau jujur, sebab ini hukum akal, dia bukan hukum syarak. Kalau hukum syarak dia Al-Quran, hadis. Ini hukum akal, berlaku selama orang ada akal. Dengan pelajaran awal tadi hukmun akliyun, hukum akal, maka dan keluar artinya dikecualikan dengan katanya perkataan Imam Sanusi, hukmun akliyun, hukum akal. Dengan beliau mengatakan inilah yang dimaksud hukum akal, maka dikecualikan, tak masuk hukmun syar'iyyun, hukum agama, dan hukmun adiyun, hukum adat. Jadi penjelasan yang barusan ini semata-mata hukum akal. Dia enggak perlu mengalami perulangan, dia tidak perlu ada antara, tidak perlu. Selama ada akal pasti betul. Kata akal betul, betul. Masuk pada akal, iya. Tak masuk pada akal, mustahil. Itu nanti akan kita bincang, jamaah. Maka tinggallah hukum akal, maka hanyalah, itulah dia. Itulah yang dimaksud di sini. Jadi yang kita pelajari dalam kaji ilmu kalam ini melulu hukum akal. Jamaah, sebab itulah diperlukan kita berdialog. Karena kalau akal kita tak faham, ini bisa beresiko. Al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Hukum akal ini ada 3. Pertama namanya wujub, kedua istihalah, ketiga namanya jawaz. Bahasa kita mudahnya wajib, mustahil, jaiz. Nanti ada perbedaan antara wujub dan wajib, tapi bagi kita tak perlu. Sama sekali tak perlu bagi kita, jamaah. Nanti ada beda itu. Wujub, wajib. Istihalah, mustahil. Jawaz, jaiz. Itu ada beda, jamaah. Wujub, wajib, istihalah, mustahil, jaiz boleh. Yang dalam bahasa kitab Melayu lama, jaiz itu diartikan harus. Bahasa Indonesia tak cocok, karena bahasa Indonesia harus itu artinya wajib. Bahasa kitab. Yang mau harakatkan silakan. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. 1. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. 2. Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Apa wajib? Wajib menurut akal. Jadi bukan wajib menurut Al-Quran hadis, bukan menurut adat, menurut akal. Yang dimaksud dengan wajib itu apa? Itu ada keterangan. Baik. Jadi hukum itu pertama wujub, kedua istihalah, ketiga jawaz. Wujub, wajib, istihalah, mustahil, jawaz, jaiz. Maka makna wajib itu yaitu barang yang
Bahasa kita, segala sesuatu yang tiada terupa atau tiada diterima pada akal akan ketiadaannya. Enggak masuk akal dia enggak ada. Berarti dia wajib ada. Pokok kalau ditimbang tanya sama orang, bisa gini enggak? Enggak bisa. Mestinya begini. Enggak ada tuh, enggak mungkin, dia mesti ada. Enggak ada, enggak bisa, dia mesti ada. Jadi sesuatu yang tidak bisa tak ada menurut akal. Jadi ada suara tapi tak ada yang bersuara. Jemaah, mungkin menurut akal. Nanti orang memasukkannya, ya kalau Allah mau, katanya itu yang kacau hukum tu. Kacau itu kalau begitu, jemaah. Menurut akal, ada tidak suara tanpa ada yang bersuara? Tak mungkin. Jemaah. Jadi wajib ada yang bersuara, barulah ada suara. Tapi kata dia, kalau Allah mau, ini berarti tak mengerti dia kedudukan antara hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Jadi hukum akal wajib menurut akal, tak diterima tak adanya. Makanya jemaah sedang jalan, ada yang manggil di belakang, tengok, tak ada orang nih. Dia pun cerita, aku tadi dipanggil tapi tak ada yang manggil. Mustahil. Tak bisa tak ada itu menurut akal. Mesti ada. Bahwa kau nampak tak nampak, bahwa kau nengok tak nengok, lain hal. Yang penting mesti ada yang bersuara. Akal menetapkan itu, jemaah. Jadi harus pandai kita menempatkan ini hukum syarakkah, ini hukum adatkah, ini hukum akalkah. Kalau tidak, kacau nanti semua ni. Dah? Jadi apa hukum wajib menurut akal? Sesuatu yang tidak diterima menurut akal tak adanya. Sesuatu yang tidak diterima tak ada menurut akal. Jadi menurut akal tak bisa tak ada, mesti ada. Ini terbagi dua, dan yaitu terbagi dua bahagi. Pertama, daruri namanya. Daruri artinya mudah, wajib dia ada, tak bisa tak ada. Itu mudah, ada yang mudah namanya daruri. Daruri itu mudah, yaitu apa? Apa arti daruri itu? Yaitu barang yang, segala sesuatu yang tiada berkehendak pada akal pada mendapat dia. Kita ikut dulu sini, nanti saya anukan untuk kita, jemaah. Segala sesuatu yang tidak berkehendak pada akal pada mendapati dia kepada bicara dan tilik. Maksudnya tak perlu meneliti. Jadi akal tak perlu meneliti. Dengan mudah akal mengatakan wajib. Itu tak perlu meneliti, namanya daruri, jemaah. Tak perlu teliti sana teliti ini. Seperti apa? Benda mengambil tempat. Bahasa kita, benda bertempat. Setiap benda pasti ada tempat. Setiap benda pasti ada tempat. Wajib itu menurut akal. Tak ada benda yang tidak bertempat. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak bertempat. Selain Allah itu benda, maka pastilah dia bertempat. Memahami ini tak perlu penelitian, mudah saja. Sebab mudah maka disebut daruri. Sebab mudah maka disebut daruri. Seperti jirim, benda mengambil sekadar zatnya daripada lapang. Lapang itu tempat. Jadi wajib daruri menurut akal artinya wajib ada.
Jamaah, tak bisa tak ada dan mudah memahaminya. Contohnya, benda mengambil tempat. Apa makna jirim? Nah, diterangkan lagi. Makna jirim itu yaitu tiap-tiap sesuatu yang memenuhi lapang. Artinya benda yang mengambil tempat, seperti batu, kayu, jasad sekalian binatang. Jamaah, jasad sekalian binatang. Pendek kata, kalaulah dia benda, pasti memerlukan tempat. Dan itu akal mudah memahaminya. Tak bisa mengatakan tidak. Ada benda yang tidak bertempat, tak diterima oleh akal. Jamaah, ini mudah. Yang kedua, nazari. Kalau harokat betulnya nazariyun, kalau tadi daruriyun. Kalau ini pula dia perlu meneliti, tak bisa dengan mudah. Maka kita perlu kepada orang-orang alim yang membantu kita untuk memahaminya. Apa nazari itu? Yaitu barang yang, segala yang berkehendak akal pada mendapatkan dia kepada bicara dan tili. Akal perlu meneliti untuk mengetahuinya. Itulah disebut nazari. Jamaah, itulah yang disebut nazari. Jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, apa contoh? Seperti kidam bagi Tuhan kita Azza wa Jalla. Kidam artinya tak berawal. Jamaah, tak ada awalnya. Ya. Hati-hati pertanyaan. Sejak kapan Allah itu ada? Terpancing menjawabnya, sejak dulu. Dia tak sadar kalimatnya itu. Sejak dulu Allah ada. Tak pernah Allah tak ada. Ini kalau diteliti betul-betul murtad ini jemaah. Murtad. Mengapa? Kalau dikata Allah ada sejak dulu, berarti ada awalnya tidak? Ada. Kenapa pakai sejak? Makanya kalau ada yang bertanya sejak kapan Allah ada, jawabnya tidak bersejak. Itulah kidam. Itulah kidam. Tapi kita terpancing, sebahagian terpancing. Sejak dulu, sejak azali lagi Allah sudah ada. Sejak, bagaimanapun perkataan sejak menunjukkan ada awal. Bahwa kita tidak tahu kapan awalnya, itu lain hal. Tapi orang kadang terpancing, tak sadar dia, terjawab dia. Yakin kau? Yakin, kata dia. Maka kalaulah dia betul-betul diteliti nanti oleh mahkamah, ini mahkamah bisa menghukumkan murtad. Jadi untuk mengetahui Allah kidam tidak berawal, itu mesti melakukan nazar. Nazar artinya penelitian. Bahasa orang sekarang riset. Yang diriset adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Itu di luar kuasa kita, jamaah. Nabi Adam ajarkan, Nabi Idris ajarkan, sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ulama menelitinya, diterangkan Allah kidam, tidak punya sejak. Itu wajib nazari. Wajib akal mengatakan Allah tidak bersejak. Macam mana kau tahu? Aku tak tahulah. Aku bodoh. Itu nazari itu, ahli-ahli yang mengerti. Aku dengar-dengar orang tu, aku cocok juga menurut akal awak. Kalau Allah ada awal, nanti siapa yang mengawalkan Allah itu? Tapi untuk menelitinya aku tak, luar kuasa aku itu. Itu orang-orang ahli. Mereka yang ahli-ahli nazar. Nazar itu sudah jadi bahasa Indonesia nalar. Jadi bahasa Indonesia nalar itu asal bahasa Arab. Nazar artinya penelitian. Satu, selesai, wajib. Kedua, mustahil. Dan makna mustahil itu
barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Enggak bisa ada, dipaksa pun akal enggak nerima. Kecualilah nanti ya gini jamaah, ya mungkin ada orang kalau enggak diterima pendapat dia ngamuk tumbuk nyawa. Iya aja lah bilang. Iya. Tapi begitu pun secara akal tak bisa diterima. Jamaah, tak bisa dibilangnya tetap tak bisa, bukan karena kita ego, memang akal tak mau menerima. Jadi apa mustahil itu? Mustahil adalah barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Enggak bisa ada menurut akal. Dipaksakan pun tak bisa juga ada menurut akal. Mustahil. Itu terbagi dua pula. Ini mustahil pun terbagi dua. Pertama, daruriyun. Daruriyun, mudah. Daruriyun namanya, mudah. Mustahil menurut akal. Mudah kita pahami. Apa contoh? Seperti sunyi. Sunyi itu tiada. Jirim benda itu daripada gerak dan diam. Perhatikan kalimat gerak dan diam, bukan gerak atau diam. Mustahil nazari tak bisa ada menurut akal. Mustahil. Mustahil daruri, bukan nazari. Mustahil daruri tak bisa ada menurut akal. Apa? Benda tidak bergerak dan tidak diam. Itu mustahil menurut akal. Bergerak tidak, diam pun tidak. Jadi apa namanya? Coba buat aja dulu satu benda yang bergerak tidak, diam pun tidak. Jadi kalau ada mengatakan aku pernah nengok benda, dia bergerak tidak, diam pun tidak, jangan teruskan cakap nih. Udah, biar dia sendiri aja lah. Karena mustahil pada akal. Main akal kita jamaah, main. Kita bukan urusan perasaan-perasaan dia. Rupanya dia penguasa hebat. Kalau awak tidak kan, awak tersiksa dibuatnya. Bisa fisik kita, bisa nyawa kita. Jangan dibantah, iyakan saja. Itu berlakulah kalimat iyakan diorang, lalukan nan diawak. Jamaah, itu ada dalam sejarah Islam. Kalau tak kita iyakan, habis kita jamaah. Kau ikut Muhammad kau ya? Bagus. Sekarang kau dustai Muhammad itu. Kalau tidak kau dustai, mamak kau mati. Tetap dia tak mau mendustai Rasulullah. Dibunuh orang tu maknya. Dicucuk dari kelaminnya sampai ke atas di depan umum. Itulah Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, istri daripada Yasir. Jadi orang pertama yang mati syahid dalam Islam adalah perempuan, yaitu Sumayyah. Karena Ammar tak mau, dia tetap mengimani Rasulullah. Tinggal Yasir. Sekarang macam mana kau? Tak mau kau dustakan ajaran si Muhammad tu, ayah kau mati. Pikir ya, iyalah dusta Muhammad. Begitu kira-kira jemaah. Jadi didustainya Rasulullah, didustakannya Rasulullah, didustakannya. Habis tu cicing dia jumpai Rasulullah. Hadis tu panjang, ini cerita singkat. Cicing dia jumpa Rasulullah,
Rasulullah heran, ngapa kau tergopoh-gopoh begini segala macam? Aku cemana ya Rasulullah? Masihkah aku beriman di sisi Allah? Rasulullah ditanya, hati dia tetap ke Rasulullah. Ini hanya menyelamatkan ayah tadi, mak dah mati. Rasulullah tak bisa jawab. Sebab ini persoalan iman. Barulah datang ayat. Selama hatinya dalam keadaan beriman, maka dia tetap beriman. Rasulullah tak bisa jawab jemaah. Jadi hati itu tetap beriman. Zahir mengatakan itu tak ada masalah, maka dia tetap orang Islam, orang beriman, tidak orang murtad. Itulah Ammar bin Yasir. Kaitannya dengan tadi, sebab dalam perjalanan sejarah Islam, gara-gara perbedaan tauhid ini, mereka membunuh-bunuh. Yang satu bunuh ini, satu bunuh ini. Lantas kita dipaksa, aku tadi nengok benda bergerak tidak, diam tidak. Cemana menurut kau? Betul enggak aku ni? Kalau kita bilang tidak, kita dipancung. Bilang aja betul. Hati tak cocok jemaah. Macam mana pula ada benda diam tidak, bergerak pun tidak? Itu tak cocok. Ada mustahil pada akal ada benda diam tidak, bergerak pun tidak. Ini namanya mustahil daruri. Sekarang yang kedua, mustahil nazari. Mustahil nazari. Dan keduanya nazariyun. Ini mesti menelitilah pula. Seperti syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Maka mustahil syarik, sekutu bagi Allah. Tiada dapat kita meyakini demikian, melainkan kemudian, kemudian itu setelah, daripada bicara dan tilik. Bicara dan tilik sama artinya meneliti pada dalil wahdaniyan. Wahdaniyan artinya esa. Kita tak bisa mengatakan mustahil ada sekutu Allah. Takkan bisa itu, kecuali ada dalil. Sekarang kita sudahlah mudah, dari dulu-dulu kita Islam. Apa dalilnya? Itulah diturunkan Allah Ta'ala surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dengan ayat itu Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Para ulama memeriksa, meneliti apa maksud ayat ini. Diputuskan bahawa tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Apapun arti sekutu itu, sandingankah atau tandingan, yang kek manapun, tidak ada. Nanti datang setan sama Glendo, kata Rasulullah. Pertanyaannya, kau berasal dari siapa? Atau kau dilahirkan oleh siapa? Ayah mak lah. Ayah mak kau, ayah mak dia, ayah mak dia, terus nanti akhirnya kepada Nabi Allah Adam. Nabi Adam siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Pertanyaannya nanti datang Iblis kata, Allah siapa yang cipta? Bila sampai pada bisian itu, ucap Qul huwallahu ahad sampai akhir 3 kali. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, ludahkan sikit ke kiri. Isyarat aja, jangan banyak kali pula. Sekedar itu je. Itu pun tengok-tengoklah orang di kiri. Yang pula nanti nak meludah ada orang situ, berantem nanti. Sekedar syarat saja. Akan begitu. Mengapa? Karena kalaulah ada sandingan atau tandingan Allah, berarti Allah tidak esa, tidak satu. Saya pernah bilang jamaah, Allah itu Tuhan yang satu. Tak boleh. Tuhan yang esa, beda satu dari esa, kata dia. Okeylah, saya tak mau bantah. Setelah satu berapa? 2. Jadi kalau satu, Allah itu satu, bisa 2, kata. Tapi kalau esa tak bisa. Ku bilang setelah esa ada dui, ada tri, ada catur. Ku bilang esa, dui, tri, catur, itu bahasa
Sangsakerta. Jadi tak ada masalah menyebut Allah itu satu, menyebut Allah itu sada kalau bahasa Mandailing-nya, siji bahasa Jawanya, one bahasa Inggrisnya. Sama saja jemaah. Kalaulah ada Allah itu dua, berarti dia tidak satu. Sedangkan ayat katakan Allahu Ahad. Maka mustahil ada syarik. Syarik itu sekutu. Kadang disebut tandingan, nanti disebut sandingan. Terserahlah. Bahasa Arabnya nanti nazir, masil, jemaah ya. Jadi tak ada. Allah satu. Mustahil ada sekutu Allah. Untuk sampai pada peringkat kesimpulan mustahil ada sekutu Allah, itu perlu nazar, perlu penelitian. Dapat paham insyaAllah? Baik. Sebelum teruskan ada hal? Sila tuan. Jadi agama itu bagi orang yang punya akal, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Itu pentingnya akal itu dalam agama. Betul. Tapi itu bukan hadis. Ad-dinu aqlun, la dina liman la aqla lahu. Itu bukan hadis Rasulullah. Bukan. Itu ungkapan-ungkapan populer saja. Ada yang mengatakan itu ungkapan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ad-dinu aqlun, bermula agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menggunakan akal dan fikirannya. Itu menurut sebahagian dinisbatkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi yang pasti itu bukan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka saya katakan juga dalam pengajian ini, pakai akal fikiran kita. Bukan kita mau apa-apa. Allah Ta'ala turunkan akal kita untuk berfikir. Lantas kita salut, hebat juga kawan itu. Ada suara dia dengar tapi tak ada yang manggil. Oh hebat, mungkin dia mukjizat tu. Enggak ada. Akal dah mengatakan ada suara, mesti ada yang bersuara. Lantas dia bilang, ya kalau Allah mau, ini kacau. Ini kacau. Kalau beginilah dalam cara kita bertauhid, maka hati-hati kalimatku berikut. Bisa enggak ada Nabi ke-26? Nah, kan? Tu dia. Malam apa nih? Enggak, ini malam apa? Kamis. Bisa enggak besok hari Jumat? Kalau gitu ceritanya, bisa enggak nanti di akhirat tak ada surga neraka? Hati-hati. Setiap itu ada loketnya masing-masing. Jadi cerita kudrat iradat Allah, cerita semua itu ada loket. Ini mau hati-hati jemaah, jangan nanti aneh-aneh. Heran awak. Malam tadi Masjid Al-Hikmah tak ada. Paginya tiba-tiba udah ada masjid tu. Aneh ni, lebih hebat dari Nabi Muhammad lagi ni. Jemaah. Ya bisa je kalau Allah mau. Bukan begitu kaji. Jadi apakah ini hukum syar'i? Apakah ini hukum adat? Apakah ini hukum akal? Kalau dia hukum akal masuk yang wajib, mustahilkah? Jaiskah? Ustaz, tapi agama itu Ustaz, ada yang memang akal, ada yang ta'abbudi, taati tanpa akal. Ada. Masuklah di akal kita itu. Malam ni tak ada masjid, tiba-tiba besok ada masjid. Masuk di akal? Tak masuk. Sebab kalau masuk di akal, Rasulullah tidak perlu siapkan pasukan menghadapi orang kafir. Tak perlu Rasulullah. Nyatanya surat Al-Anfal, surat At-Taubah terurai mendidik Rasulullah. Siapkan kavaleri, siapkan infanteri, siapkan artileri, siapkan pasukan panah. Letak di sana, letak di sini. Latih orang itu, hadapi orang kafir. Akal masuk. Ini karena loketnya itu.
Loketnya itu. Jadi Allah Ta'ala mendidik kita. Tahu-tahu kita bilang suka-suka Allah. Kalau gitu ceritanya nanti Al-Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, Nabi pun tak ada, semua tak ada. Semua suka-suka Allah saja. Padahal Allah mendidik kita. Al-Quran dah kuturunkan, hadis kuturunkan. Inilah dia. Itu kan dongeng. Dia mau menikahi perempuan itu, perempuan itu syaratkan bangun 1000 candi. Wah, sudah terbangun 999 candi. Tak jadi. Kurang satu pagi pun tiba. Kerana dibangun oleh jin. Itu tak masuk akal tu. Sama sekali jemaah. Bukan akal kita memastikan, tidak. Tapi akal kita memahami. Tak masuk akal kita, jemaah. Ini hati-hati kalimat kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya, kalau Allah mau, kata awak ini aneh-aneh ini. Tuan Syekh kami hebat. Waktu perang sikit pun tak ada luka. Kebal betul badannya. Hebat makrifatnya kepada Allah. Aku tanya, siapa lebih hebat Tuan Syekh kau dari Rasulullah? Perkara makrifat. Siapa lebih hebat dia? Rasulullah atau guru dia? Rasulullah, yakin? Yakin. Rasulullah dalam perang dia luka. Giginya patah. Pipinya berdarah. Coba dulu. Hati-hati ini. Makanya tepat kali Al-Quran mengatakan bahawa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah lah contoh. Ya, ini mesti faham. Tauhid ni, jangan aneh-aneh. Sudah? Masih lagi? Kita tahu bahwasanya ada yang namanya kata-kata hikmah, ada namanya kata-kata aplikasi. Dua yang ini tak salah. Kisah di kitab Syarah Sahih Muslim, kata Nabi, hadisnya, man tajawara al-mu'abidah, ala tawamak, minan nar. Barang siapa yang berdosa atau munafik, maka sesungguhnya dia sudah memesan tempat di sana. Seandainya kata-kata dari ahli hikmah tadi itu hadis, itu termasuk orang yang merusak. Adakah Maksudnya macam mana? kata-kata hikmah tadi? Ini hadis ini yang pada bilang itu termasuk. Ternyata bukan hadis. Kata-kata hikmah. Satu contoh, man arafa nafsahu. Kata-kata tasawuf. Dan dia berkatakan itu tadi hadis. Kalau termasuk orang yang mendustakan Nabi itu tadi. Berarti dia katakan itu hadis, padahal bukan hadis. Tunggu dulu. Apa yang dimaksud dengan hadis menurut dia? Karena hadis ini ada makna lughatan, ada makna istilahan. Makna lughatan ini artinya bahasa Arab, tak ada hubungan dengan agama. Asal cerita bahasa Arabnya hadis. Pokoknya asal ceritalah. Aku tadi dapat hadis dari si fulan. Kata si fulan, besok kita kumpul di masjid. Sahih riwayat si fulan. Kata si fulan, mana kau? Nipu aja kau. Mana ada hadis begitu? Tadi. Rupanya maksud si A ini hadis dalam pengertian bahasa Arab. Artinya cerita. Asal cerita bahasa Arabnya hadis. Kalau itulah yang dimaksud si tuan guru tadi, tak ada masalah. Tetapi kalau yang dimaksud hadis ma sadara an Rasulullah Muhammad SAW, kaulan au fi'lan au taqriran au wasfan, maka berdustalah dia. Nanti mahkamah yang mengadili apakah dia menyampaikan itu dalam keadaan sadar dan dia faham perbedaan itu. Kalau betul-betul nanti mahkamah bisa menetapkan dia murtad. Bukan hanya sekedar menempah tempat dalam neraka, tapi dia murtad. Jadi kalau hadis dalam pengertian ilmu hadis, segala yang bersumber dari Rasulullah, kaulan, perkataan, fi'lan, perbuatan, wasfan, kadang disebut sifatan, sifat, atau kadang disebut takriran. Takriran artinya
ketetapan. Rasul tak buat, tapi Rasul iakan. Contoh azan. Tak pernah Rasulullah azan. Sama sekali. Sahabat yang azan, Rasulullah diam. Itu namanya takrir. Jadi kalau ini hadis kata dia dalam pengertian istilahan tadi, mahkamah menyidangkan A sampai Z dan terbukti dia salah, mahkamah bisa menetapkan dia murtad malahan. Bukan hanya sekedar menempah tempat di dalam neraka. Tetapi kalau yang dia maksud hadis itu cerita, gosip bahasa Arabnya hadisul ifki. Hadisul ifki, gosip. Hadis juga tak apa-apa. Tetapi Anda perlu bijak. Taulah masyarakat. Nanti awak bilang saja hadis, manalah tahu masyarakat membedakan lughatan dan istilahan. Maka setinggi sehebat apapun ilmu kita, janganlah sembarangan. Jadi tak bisa juga konten-konten kita menghukum. Nanti mahkamah yang menghukum dia. Lain? Sudah. Baik. Kita masuk Isya dah ni. Kita sudah ya? Aku tergantung kita. Kalau sudah terus. Khilaf ulama. Ada sudah. Akan datang jaiz. Boleh. Menurut akal bisa saja. Bisa begini, bisa begitu. Tak ada yang aneh. Apalah anehnya pohon ruku? Tak ada jamaah. Aneh awak, pohon ruku luar biasa. Biasalah itu. Yang aneh kalau ada orang yang tidak ruku. Itu baru aneh. Kalau pohon ruku, biasalah jamaah. Ini luar tidak. Itu masuk jaiz nanti. Itu akan datanglah kita cerita. Malamnya sampai sini dulu. Tolong bagi tanda dan makna jaiz. Itu ya, dan makna jaiz. Di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.